Bro, lo pernah merasa nggak ya di tahun 2025 ini banyaknya sekarang yang kita lihat situasi jalanan teman-teman para ojol-ojol dimanapun berada itu banyakkan curhat mengeluh tentang pendapatan. Bahkan kalau kalian sering di Jakarta, khususnya daerah selatan, daerah Satrio, itu tidak jarang kalau malam-malam lewat depan ini apa Lotte Mart ya, depan itu kalian lihat para ojol-ojol tidur di atas motor. Itu rata-rata ojol-ojol jauh, men. Ojol-ojol jauh, bukan dari Jakarta tapi di luar. Di pinggiran lah, dari Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta, Cikampek, Bogor, dan sebagainya. Mereka jarang pulang, men. Ya, dan apakah pekerjaan ini pantas dipertahankan atau mungkin kita cari pekerjaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan coba lagi ngulik tentang realita ojol-ojol ya. Yang mana mungkin di lapangan kita banyak ketemu teman-teman kita yang kurang beruntung. Mungkin hanya sebagian orang dari semua ojol-ojol di Indonesia. Mungkin hanya 5% yang nasibnya baik ya. Atau mungkin hanya 5 atau 10% yang berpenghasilan di atas 200 ke atas. Untuk ojol-ojol ya motor. Tapi sisanya lihat sebagian besar kita lihat gimana susah bang mencari penghasilan yang layak, bahkan mengharuskan ikut slot, ikut program-program yang ditentukan oleh aplikator. Tapi apa kata ongkosnya minim, jarak ambilnya jauh, barangnya nggak sesuai, makanan itu tumpuk-tumpuk, makanan keburu dingin yang pertama tapi harus menunggu makanan yang kedua, hasil orang pertama kecewa dan lain sebagainya. Ataupun masalah paket, ngambil paket tapi tidak amanah, tergiur dengan harga paketnya jutaan tapi tidak dikasih ke orangnya, tapi malah dijual, digadaikan atau lain sebagainya ya. Yang itulah mengakibatkan banyak mosi tidak percaya lagi tentang orang-orang ngirim dengan ojol ataupun dipoto ninggalin KTP dan lain sebagainya ya, seperti yang jadi di Roxy dan sebagainya. Dan kita melihat seperti ini pun, ini gue dapat tangkapan, ini mungkin kasihan ya, ini ojol Grab. Nih kita kasihan lihat ojol Grab ini. Nih kita lihat ini dari komunitas ojol ojek online namanya Nino Alfarizi. Dia nuduh bapak ini duitnya buat depo. Ini yang ngomen atau yang bikin nih orangnya asal menurut gue. Lihat tuh ya, ada gara-gara langganan akses Grab hemat sampai bikin rapper nggak mampu beli jaket. Lihat jaketnya udah kayak gitu kan. Ya, kalau memang bapak ini punya jaket lebih dari satu, mungkin dia nggak bakalan jaket seperti ini. Tapi mungkin ini jaket satu-satunya. Dan dia juga harus beratribut. Mungkin dia mempertahankan atributnya. Tapi mungkin nggak mampu untuk beli jaket. Bayangkan nggak mampu beli jaket ada seperti ini. Ya, jaket disobek, dibiarkan. Takutnya kalau dia bawa orang, nggak nyaman sama penumpang di belakang. Kalau dia bawa yang lain mungkin aman lah. Asal jangan bawa orang, jangan Grab bike lah. Tapi kalau untuk Grab Express, Grab Food mungkin bisa aman. Atau mungkin bapak ini khusus untuk main paket doang atau makanan, tidak bawa orang. Karena kalau seperti ini bawa orang bahaya. Komentar bisa jadi bapak ini kena suspend atau bisa kena PM gara-gara itu. Dan dengan banyaknya kasus-kasus ojol sekarang, sampai-sampai nih lihat, nih kita lihat aja slot seperti ini ya. Ini dari Torpedo ya, seperti bilang Pak Adian, Gojek, Grab dan kawan-kawan terlalu rakus, jangan sampai negara hadapi jutaan ojol kelaparan. Iya, sekarang aja udah mulai kelaparan. Tahun lalu aja ada yang kelaparan sampai mengembuskan nafas di Medan 2 hari. Karena apa? Sepinya 2025, 2024 tahun lalu itu sepi, apalagi sekarang, apalagi tahun depan. Itu harus kita lihat ke depannya nih ojol bagaimana. Dan ini ya, ini yang menyebabkan banyaknya para sarjana jadi ojol. Kuliah mahal jadi ojol. Kenapa banyak lulusan sarjana yang malah jadi ojol? Itu tadi, sempitnya lapangan pekerjaan, the power of orang dalam, tidak ada koneksi, walaupun berprestasi, tapi kalah dengan orang yang IPK-nya atau kelulusannya dengan nilai standar, sedangkan dia komlot atau IPK-nya ya tinggi lah,
tapi tidak bisa diterima, atau bikin lamaran kemana-mana tapi tetap nggak diterima, frustasi. Akhirnya apa? Karena butuh hidup, nggak mungkin kita lulus tapi kita masih minta sama orang tua ataupun yang lainnya, saudara. Akhirnya ya udah, mau nggak mau sembari menunggu pekerjaan jadi ojol. Dan kemarin demo banyak tuntutan-tuntutan dari mitra-mitra aplikator seperti ojol-ojol untuk menurunkan persentase. Tapi ini jawabannya. Ya, Tempo. Alasan Gojek Grab tolak tuntutan ojol ubah status kemitraan. Ya, selain tarif juga kemitraan, dia minta menjadi karyawan. Gojek Grab menegaskan status mitra memberi kebebasan kepada pengemudi ojol. Serikat Pekerja menyebut kerja fleksibel tak seindah klaim perusahaan. Nah, mungkin maksudnya seperti ini. Kalau ojol-ojol ini diklaim untuk menjadi karyawan, berarti harus ada jam kerjanya. Sedangkan ojol pekerja fleksibel. Terserah, mau pagi, mau siang, mau malam, 24 jam pun bebas. Asal kuat di jalanan, asal kuat menghadapi semua situasi. Tapi kalau lu udah jadi karyawan, lu harus wajib ngantar. Lu harus wajib ngambil. Lu harus wajib naik turun gedung. Gak peduli. Tapi kalau dengan mitra, itu ngambil apa aja bebas, mau lu cancel mau apa, walaupun ada sanksinya. Tapi kalau untuk karyawan lu harus ambil, kalau nggak bisa potong gaji, bisa dipecat dan sebagainya. Mungkin itu ya, itu menurut sudut pandang gua nih. Tapi kalau untuk my bro lain, silahkan tulis di kolom komentar. Ada lagi dari Bobon, dari Gojek Driver and Customer. Komisi 5 DPR RI batal membahas tarif dasar transportasi online. Kemenhub absen, akan dibahas tuntas 23 Juni 2025. Nah, ini mungkin pas demo-demo kemarin pada rapat semua. Setelah rapat tidak ada titik temu, para menteri absen alias nggak hadir. Para aplikator yang diundang pun juga nggak datang. Nah, mungkin akan dibahas minggu depan. Ya, nggak terasa 1 minggu lagi, tanggal 23 ini mungkin akan dibahas. Dan kita akan lihat langsung di TV Parlemen secara live apa-apa pokok pembicaraan pembahasan tentang ojol ini. Apakah tuntas, apakah berlanjut, apakah menimbulkan win-win solution, atau mungkin seperti yang sudah-sudah. Ya, seperti kata Indonesian Lawak Club, yang mengatasi masalah tanpa solusi. Dan ini lagi ya, yang mengatakan ojol nggak ada masa depan. Ya, kenapa jadi ojol nggak menjamin kestabilan ekonomi? Jadi kan itu tadi. Ya, karena apa? Karena setiap tahun tarif ojol makin lama makin turun. Ya, yang kenapa makin turun? Itu ibarat piramida. Oke? Ibarat piramida. Yang dulu ojol sedikit, permintaan banyak. Jadi untuk menggembungkan itu ya para ojol-ojol panen. Tarif 1 kilo 4.000 awal-awalnya. Bonus ada. Mereka semangat carinya. Jadi mencari uang 700.000, 800.000, bahkan 1 juta untuk motor sehari itu nggak heran. Dan setiap dealer motor, setiap ada ojol mau ngambil motor, tanpa pikir panjang langsung di ACC. Penghasilan gede. Karena apa? Karena dulu ada bonus 100.000 untuk Jakarta 20 poin dan untuk daerah 80.000. Kalau dia kerja 20 hari aja, itu dapat bonus 2 juta dari bonus yang tadi. Nah, itulah mengakibatkan banyak orang berlomba-lomba jadi ojol. Bahkan sarjana pun melamar jadi ojol kala itu. Tapi sekarang ya kebalik. Ya sekarang kebaliknya begini. Ya meruncing ke bawah. Kenapa? Ojolnya rame tapi permintaan dikit. Ya, orang daftar ojol makin banyak. Sedangkan permintaan itu aja. Jumlahnya segitu aja. Misal di satu kota penduduknya kayak Jakarta ini ya 12 juta. Ojol makin banyak membludak, bahkan dari pinggiran juga banyak. Tapi permintaannya segitu-gitu aja. Bahkan sekarang banyaknya transportasi massal ya yang lebih murah. Ya, yang mana harganya seharga dari uang jasa aplikator dan uang konform yang ditambahkan untuk kita memesan ojol. Contohnya naik busway pagi cuma 2.000. Bogor Jakarta pagi-pagi bisa 2.000 naik busway Trans Jabodetabek. Atau di reguler di atas jam 7 cuma 3.500. Dari Bogor sampai ke PIK itu bisa 3.500. Dari Bogor sampai ke Alam Sutra Tangerang itu bisa 3.500. Asal tahu tempat transit turun tanpa harus keluar halte. Ya. Nah, itulah mengakibatkan banyak orang lari ke transportasi massal. Ditambah lagi MRT, LRT itu udah mulai banyak. Seperti ke Cibubur, seperti ke Bekasi, nggak perlu bermacet-macet lagi.
Ya pas turun pun ada yang naik ojol karena terpaksa atau mungkin karena pengen cepat, tapi kalau pengen nyantai ujung-ujungnya naik busway atau Transjakarta. Karena ini banyak yang gue alamin dari pembicaraan gue sama penumpang. Dibilang, gue kalau nggak buru-buru amat bang, gue nggak naik ojol bang, mendingan gue naik busway. Alasannya apa? Mendingan uang ongkos ojol ini gue gunakan buat makan siang di kantor bang. Kenapa? Efisiensi, daripada dia uh, menahan lapar di kantor atau bawa bekal dari rumah katanya. Mendingan ongkos ojol untuk makan siang. Ya kalau pulang gimana mbak? Pulang gue naik busway aja ke stasiun. Nah bahkan pulang gue nggak dikejar absen. Itu rata-rata penumpang ojol yang pernah gue dapat dari stasiun ngomong seperti itu. Tapi nggak semua. Tapi ini pembicaraan ketika dia membuka tentang wacana apa trayek-trayek baru dari busway Transjakarta ini, termasuk yang dari Bogor Blok M. Ya itu salah satu yang ngomong itu penumpang yang turun dari kereta MRT dan juga dari bus LT busway. Ya, ini kita akan lanjut lagi nih. Ada yang kerja ojol 13 jam sehari, cuman dapatnya cuman segitu men, 77.000 ya, atau 7.700 ini, atau gimana gua nggak tahu. Dibilang 2025 stop jadi driver ojol. Di banyak yang baru-baru sekarang itu mikir-mikir melihat keadaan ojol sekarang. Ini bukan mematahkan kita ojol-ojol, tapi ini sebagai bahan renungan buat kedepannya. Kita harus pikir kedepannya 2026, 2027 bagaimana nasib ojol ini. Itu yang harus kita pikirkan. Nah seperti ini 2025 jangan jadi ojol ya, jangan jadi mitra ojol di 2025. Ini bukan untuk memperkecil persaingan, tapi ini fakta real ya. Untuk ojol-ojol baru mungkin semangat, mungkin 1 bulan 2 bulan 3 bulan pertama lu mungkin dikasih, lu mungkin gacor lah atau apalah, tapi lu akan merasakan di tahun pertama, setelah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga seperti dialami oleh ojol yang udah bertahun-tahun ya, yang dulu merasa kenyamanan, pengen lagi balik ke masa itu, tapi bakalan nggak bisa men ya. Lihat aja sekarang petinggi-petinggi awal aja sekarang udah menghilang men ya, udah nggak tahu menau tentang masalah ojol-ojol ini. Nadim, Kevin, Melisa pada kemana ya? Ketua-ketua Goto yang dulu tuh pada kemana? Diganti yang baru sekarang dengan sistem-sistem seperti ini ya. Demo-demo nggak didengar ya, wajar lah bang. Makanya kenapa bilang wajar, buruh aja demo ya bang, buruh aja demo nggak digubris bang, apalagi kita ojol-ojol bang, buruh yang ada status karyawan loh ya. Otomatis apa, karena status karyawan minta naik gaji, kesejahteraan dan lainnya, banyak perusahaan-perusahaan yang kolap, banyak perusahaan-perusahaan bangkrut atau pindah negara bang, seperti pindah ke Vietnam atau pindah ke negara-negara lain lah di luar Indonesia ya. Ojol juga seperti itu, demo lanjut seperti apa. Dan ini yang akan kita tunggu nanti pada tanggal 23. Apakah win-win solution atau seperti ILK, mengatasi masalah tanpa solusi. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar my bro tentang ojol-ojol ini. Apakah kita bertahan 6 bulan ke depan hingga 2026 dan kita tidak akan pernah tahu lagi apa yang akan terjadi dengan dunia ojol di tahun depan atau 2 tahun lagi. Ya, itu yang harus kita lihat depannya. Samping memikirkan gacor, trik, 30 trip, ini dan sebagainya. Ya, gue akan coba bikin itu kalau misalnya situasinya udah normal. Seperti gue bikin 4 tahun atau 3 tahun yang lalu. Seperti gue berlomba-lomba maju play Bang Paung. Mereka udah nggak ngojol, gue masih ngojol. Ya, jadi sekarang kita coba cari peluang yang lain yang mungkin bisa untuk menambah perekonomian, menambah keuangan dalam lingkungan keluarga. Karena ojol suka jalanin, nggak suka, ayo kita tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.